Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan bahas mengenai topik apa yang terjadi ketika kita menjadi orang percaya. Ya. Ketika seseorang itu mulai menjadi orang percaya, yang dimaksud ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Alkitab mengatakan bahwa akan terjadi perubahan besar secara rohani atau batiniah maupun relasional ya. Berikut adalah beberapa hal penting yang akan terjadi pada diri mereka ya. Yang pertama jelas dilahirkan kembali atau kelahiran baru ya. Roh Kudus melahirkan kita menjadi ciptaan baru. Kita bukan hanya beragama tetapi mengalami hidup yang benar-benar baru Bapak Ibu. Di dalam Alkitab dasarnya adalah di Yohanes 3:3-5 ya. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maknanya, hubungan kita yang dahulu mati karena dosa itu dihidupkan kembali Bapak Ibu. Kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ini proses Bapak Ibu, dibenarkan atau justification, bukan proses, ini status ya, dibenarkan atau justification ya. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan menyatakan kita benar di hadapannya karena iman ya. Bukan karena perbuatan baik ya Bapak Ibu ya. Roma 5:1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Maknanya, dosa kita itu dihapus. Kita tidak lagi dibawa murka Allah. Yang ketiga, sudah jelas ya, menerima Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam hati kita sebagai penolong, penghibur, dan penuntun ini Bapak Ibu. Efesus 1:13 mengatakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maknanya Bapak Ibu, kita mendapat kuasa untuk melawan dosa, mengerti firman, dan bertumbuh di dalam kekudusan ya. Yang keempat, diadopsi menjadi anak Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah ya, tetapi anak-anaknya yang dikasihi Bapak Ibu. Yohanes 1:12 mengatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi maknanya kita mendapat identitas baru, menjadi bagian dari keluarga Allah. Selanjutnya, mulailah pertobatan dan pembaruan. Hidup lama ya, dosa, kebiasaan dunia itu mulai ditinggalkan, dan Roh Kudus membimbing kita untuk hidup sesuai kehendak Allah. Efesus 4:22-24 itu menyatakan, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Maknanya, ini proses seumur hidup Bapak Ibu. Sanctification ya, dimana kita itu menjadi serupa, dijadikan serupa dengan Kristus ya. Tentu saja akhirnya kita memperoleh jaminan hidup kekal Bapak Ibu ya. Kita menerima janji keselamatan dan kehidupan kekal bersama Allah. Yohanes 5:24, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ringkasnya Bapak Ibu, menjadi orang percaya bukan sekedar perubahan agama, tetapi perubahan hidup dan status rohani Bapak Ibu ya. Dari mati di dalam dosa, dihidupkan di dalam Kristus. Dari musuh Allah menjadi anak Allah. Dari terikat dosa menjadi hidup di dalam roh. Apa tanda-tanda praktis yang biasanya dialami ketika seseorang itu sungguh-sungguh menjadi orang percaya? Tanda-tanda ini bisa muncul berbeda-beda Bapak Ibu ya, bagi setiap orang. Ada yang terasa taat sejak awal ya, ada yang bertumbuh perlahan, tetapi pada umumnya serupa. Nah, tanda-tanda apa itu Bapak Ibu? Pertama, perubahan di dalam hati ya. Ada damai sejahtera baru ya. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu ya, meskipun masalah hidup itu belum hilang ya.
Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan perkenananmu. Yang kedua ada sukacita yang murni, Bapak Ibu. Hati terasa ringan ya, dan penuh sukacita karena dosa itu diampuni. 1 Petrus 1 ayat 8. Kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Yang ketiga, ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tumbuh keinginan membaca Alkitab ya, berdoa dan memuji Tuhan ya. Dulu mungkin terasa kering ya, atau membosankan. Sekarang terasa hidup, Bapak Ibu ya. Nah, perubahan cara pikir dan nilai ini salah satunya juga ya. Apa itu? Pekah terhadap dosa ya. Hal-hal yang dulu dianggap biasa ya, bohong, iri, amarah itu sekarang terasa salah. Roh Kudus itu menegur dan menuntun untuk bertobat, terasa di dalam hati. Yohanes 19 ayat 8 mengatakan, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Yang kelima itu pandangan hidupnya berubah. Tujuan hidupnya bergeser ya. Bukan hanya mengejar uang atau gengsi ya, tapi menyenangkan Tuhanlah fokus utamanya. Mulai melihat hidup itu sebagai kesempatan untuk melayani dan memuliakan Allah. Ada juga perubahan relasi Bapak Ibu ya, kasih terhadap sesama. Ada dorongan untuk mengampuni, mengasihi dan melayani, bahkan kepada orang yang sulit dikasihi Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah Bapak Ibu. Lalu kemudian ada keinginan untuk bersekutu Bapak Ibu. Ingin bergabung di dalam persekutuan atau gereja ya, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu bersama saudara-saudara seiman ya, begitu. Ada pertumbuhan rohani yang terus berlanjut Bapak Ibu ya, perjuangan untuk melawan dosa misalnya. Hidup baru itu bukan berarti bebas godaan Bapak Ibu, tapi ada kekuatan Roh Kudus ya untuk melawan. Galatia 5 ayat 16 itu menyatakan, hiduplah oleh roh ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada proses pembentukan karakter, ini yang penting ya. Tentu saja ini ada hubungannya dengan buah roh ya Bapak Ibu ya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan dan sebagainya itu ya. Mulai terlihat sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Ini dibaca di Galatia 5 22 dan 23 ini Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tanda lahiriah terbesar dari iman yang sejati itu bukan hanya perasaan emosional Bapak Ibu, tetapi perubahan arah hidup dan hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Kristen, gitu, untuk Kristus. Ini Bapak Ibu. Ya, semoga Tuhan memberkati.